Starlink lagi. Beberapa pekan belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan Starlink masuk ke Indonesia. Bukan, ini mah Starbucks keliling. Starlink ini adalah layanan konektivitas milik Elon Musk yang resmi beroperasi di Indonesia, sekaligus menandakan Indonesia ini adalah negara ke-99 untuk Starlink beroperasi. Sebenarnya hadirnya Starlink di Indonesia ini adalah menjadi polemik atau pro kontra di kalangan pebisnis jaringan internet lokal, yang mana Starlink ini bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa pentingnya Starlink ini hadir di Indonesia? Jawabannya adalah penting, tapi ada catatannya. Starlink sangat penting bagi Indonesia, terutama juga pada wilayah di daerah 3T. Daerah pedalaman yang pemerintah Indonesia itu sendiri sulit menjangkau jaringan internet. Contohnya aja narik kabel kepanjangan, bangun BTS dikorupsi, dan masih banyak masalah lagi. Jadi layanan internet Starlink ini sangat penting bagi daerah pedalaman. Namun yang menjadi pertanyaannya lagi ialah seberapa penting Starlink ini untuk masyarakat perkotaan? Serasa Starlink ini tidak begitu penting. Apa yang kurang coba dari masyarakat perkotaan? Untuk jaringan internet sudah memadai yang udah didukung oleh kayak wifi rumahan menggunakan fiber optik, atau juga dari internet jaringan operator itu sendiri. Jadi Starlink itu bagi gua untuk masyarakat perkotaan jadi serasa tidak terlalu penting. Apalagi dari harga Starlink itu sendiri yang bisa dibilang sangat jauh berbeda dengan layanan internet lainnya. Coba lihat dari infografis ini. Harga dari Starlink itu sendiri paling tinggi ketimbang yang lain, dengan biaya per bulan 750.000, belum lagi biaya untuk beli modemnya yang hampir 8 juta. Meskipun memang kecepatan internet satelit ini bisa dibilang lebih cepat dari internet rumahan lainnya, hanya saja emang paling benar masyarakat perkotaan lebih baik pakai internet rumahan aja. Starlink ini lebih dikhususkan bantu pemerintah untuk menjangkau jaringan 3T. Namun ada lagi kekhawatiran yang timbul dari Starlink hadir di Indonesia ini. Apabila Starlink ini sukses untuk menjangkau internet di daerah 3T atau pedalaman-pedalaman, apakah ini bisa menjadi timbul ancaman baru atau peluang baru untuk kelompok bersenjata seperti KKB atau OPM dalam berkomunikasi tanpa terdeteksi? Tapi pemerintah bukan berarti tidak melihat celah ini, di mana Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi meminta PT Starlink Service Indonesia untuk membangun kantor operasional atau Network Operation Center (NOC) di Indonesia. NOC sendiri adalah fasilitas untuk mengawasi seluruh operasi dan alur traffic data dari suatu jaringan internet. Ya, kita berharap aja semoga NOC ini segera terselesaikan. Dan juga dengan adanya Starlink di Indonesia ini semoga benar-benar menjadi obat bagi pemerintah dalam hal meratakan internet di seluruh penjuru Indonesia. Dan satu lagi, gue berharap semoga dengan hadirnya Starlink ini tidak ada yang merasa dirugikan. Malah gue juga berharap dengan hadirnya Starlink ini bisa menjadi bentuk kolaborasi dari Starlink itu sendiri serta kepada layanan internet yang ada di Indonesia. Sekian dari gua, sampai jumpa.